Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fauzia Awalyani dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B20 Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi akuntansi, khususnya pada bab bukti transaksi. Baik, untuk selanjutnya, pertama-tama kita akan mengulik terlebih dahulu arti dari bukti transaksi. Sebenarnya apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi yaitu dokumen sebagai bukti yang mendukung serta mengesahkan transaksi yang telah dilakukan. Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan, bukti transaksi menjadi dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang telah dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan. Artinya, bisa kita simpulkan, bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Bukti transaksi berperan penting dalam mencegah munculnya permasalahan di waktu yang akan datang. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi bukti transaksi. Bagi suatu bisnis atau perusahaan, sebuah bukti transaksi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah proses pencatatan. Di sisi lain, pihak akuntan atau bagian keuangan tidak akan mau memproses transaksi tersebut apabila tidak ada bukti yang terlampir. Oleh karena itu, bukti transaksi sangatlah penting dalam perusahaan. Di bawah ini akan saya sebutkan 4 fungsi dari bukti transaksi. Yang pertama, mengetahui pihak yang terlibat dalam transaksi sehingga mempermudah bagian keuangan untuk mengkonfirmasi serta melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Yang kedua, sebagai dasar catatan keuangan dalam akuntansi, karena memuat data keuangan yang mempengaruhi posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang ketiga, menghindari adanya duplikasi dalam pengumpulan atau pencatatan data keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat, meminimalisasi kesalahan yang bisa saja terjadi karena tidak adanya bukti transaksi. Next, macam-macam bukti transaksi. Dalam melakukan pencatatan keuangan di suatu perusahaan, pastinya harus ada bukti-bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan. Bukti transaksi ini sangat banyak jenisnya. Berikut kita akan mempelajari penjelasan mengenai jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama adalah bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal memiliki pengertian yaitu bukti yang dibuat oleh internal perusahaan itu sendiri dan dibuat untuk keperluan internal perusahaan. Bukti transaksi internal biasanya berupa memo dari pimpinan ataupun orang-orang tertentu. Kemudian, berikut saya lampirkan contoh-contoh bukti transaksi. Ada yang pertama bukti kas masuk, bukti yang kedua bukti kas keluar, dan yang terakhir bukti memorial. Dari masing-masing bukti transaksi di sini jelas beda cara bikin tabelnya dan apa saja yang dibutuhkan bisa dilihat. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait bukti-bukti tersebut pada slide selanjutnya. Untuk yang pertama adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk di sini adalah bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau tunai. Kas masuk suatu perusahaan dapat terjadi karena adanya transaksi penerimaan piutang usaha, pendapatan diterima di muka, penerimaan tunai pendapatan, investasi berupa uang tunai, pinjaman dari bank, dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat, saya lampirkan lagi contoh bukti kas masuk. Cara bikin tabelnya bisa dilihat. Yang kedua adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti bahwa adanya aliran kas keluar atau perusahaan yang telah mengeluarkan uang tunai. Kas keluar ini dapat timbul karena berbagai hal. Misalnya, perusahaan membayar gaji karyawan, membeli kendaraan secara tunai untuk operasional, membayar utang usaha, membayar beban-beban, dan lain-lain. Berikut saya lampirkan kembali contoh membuat bukti kas keluar.
Contoh bukti transaksi internal yang terakhir yaitu bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern, seperti adanya penyesuaian aktiva tetap, penyesuaian atas pemakaian perlengkapan, penyesuaian atas utang gaji, dan lain sebagainya. Ya, seperti yang sebelumnya saya lampirkan kembali contoh bukti memorial. Bisa dilihat kembali dan inilah cara membuat bukti memorial. Ya, kalau tadi kita sudah mengulik tentang bukti transaksi internal, sekarang untuk selanjutnya adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal memiliki pengertian adalah bukti yang menunjukkan adanya transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Nah, kalau tadi bukti transaksi internal itu di dalam perusahaan, sekarang bukti transaksi eksternal itu berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Jadi bedanya di situ. Oke, contoh transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, diantaranya ada pembelian barang dagang secara kredit atau tunai, penjualan barang secara kredit atau tunai, pembayaran utang usaha, dan lain sebagainya. Ya, untuk slide selanjutnya kita akan mempelajari apa itu jenis-jenis bukti transaksi eksternal. Ya, untuk yang pertama ada kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang yang dibuat oleh penjual atau penerima uang dan ditunjukkan kepada pembeli atau pemberi uang. Dalam kwitansi biasanya memuat beberapa hal. Di antaranya yang pertama, nama pihak yang menyerahkan uang, kedua besarnya nominal dalam angka, ketiga besarnya nominal dalam kalimat, keempat peruntukan pembayaran, kelima tempat dan tanggal penyerahan uang, keenam nama dan tanda tangan penerima uang, dan yang terakhir nama dan tanda tangan pemberi uang. Selain itu, kwitansi juga memiliki banyak fungsi, baik untuk pihak penerima uang atau penjual maupun pihak memberi uang. Fungsi-fungsinya yaitu yang pertama, sebagai bukti untuk pembeli atau pemberi uang bahwa mereka telah menyerahkan uangnya kepada pihak penjual atau penerima uang. Yang kedua, sebagai bukti untuk penjual bahwa telah menerima uang dari pembeli. Dan yang terakhir, ketiga, sebagai surat bukti yang dapat digunakan pada persidangan apabila nantinya terdapat masalah atas transaksi tersebut. Oke, di sebelah kanan ada contoh kwitansi pembayaran. Itu sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, memuat beberapa hal, di antaranya ada nama, tanda tangan, besarnya nominal dalam angka, dalam kalimat. Bisa dilihat contohnya sudah sangat jelas dan sangat sesuai. Ya, untuk jenis transaksi eksternal yang selanjutnya ada nota debit. Nota debit ini merupakan bukti transaksi eksternal karena adanya suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau bisa disebut rusak. Nota debit ini dibuat oleh perusahaan untuk diberikan kepada pihak luar perusahaan. Nota debit memberikan informasi bahwa akunnya sudah didebit dengan jumlah tertentu, sesuai dengan barang yang diretur. Penerima nota debit dapat mencatat pada akun pihak pengirim nota yang terdapat pada sisi kredit. Ya, ada beberapa komponen yang ada dalam nota debit, diantaranya yang pertama, nama perusahaan pembeli, nama perusahaan penjual, dan yang ketiga nomor nota kredit, keempat keterangan jumlah barang yang didebitkan atau diretur, kelima jenis barang yang didebitkan atau diretur, keenam harga barang per unit, yang ketujuh total harga barang. Dan yang kedelapan, tanggal pembuatan nota kredit. Berikut ada fungsi dari nota debit, diantaranya
Yang pertama, untuk meminta pengurangan utang ke penjual atas barang yang dikirimkan sehingga tagihan lebih rendah dari jumlah sebelumnya. Yang kedua, meminta pengecekan jumlah barang yang dibeli, misal ada kekurangan barang yang dikirim. Dan yang ketiga, bukti transaksi nota debit ini juga digunakan sebagai bukti untuk melakukan stok opname dan pendapatan lainnya. Di sebelah kiri sudah saya lampirkan contoh nota debit dari Nusaraya Business Center, Bojongsari, Sawangan, Depok. Di sini terdapat beberapa komponen yang sudah sesuai saya sebutkan tadi, bisa dilihat, bisa dicermati, dan bisa dicontoh. Ya, kita tadi sudah belajar tentang nota debit. Untuk jenis yang ketiga ada nota kredit. Nota kredit merupakan bukti pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Secara sederhana, nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang kembali yang sudah dijual secara kredit atau dibuat oleh pihak penjual lalu dikirimkan ke pembeli. Nota kredit diberikan kepada konsumen supaya konsumen tersebut tahu bahwa akunnya sudah dikredit dengan jumlah tertentu. Penerimaan nota kredit tersebut akan mencatat pada akun pihak pengirim nota. Di sini akan saya sebutkan dalam nota kredit akan memuat beberapa hal, yaitu yang pertama, nama perusahaan penjual, alamat perusahaan penjual, nomor nota, tanggal penerbitkan, nama pembeli, alamat pembeli, nama barang yang dikembalikan, jumlah barang yang dikembalikan, harga satuan barang, total harga barang, tanda tangan bagian akuntansi penjual, dan tanda tangan penjual. Nota kredit memiliki fungsi, yaitu yang pertama, bagi penjual digunakan untuk mengurangi piutang usaha yang akan ditagihkan ke pembeli. Dan yang kedua, bagi pembeli berfungsi sebagai mengurangi utang usaha kepada penjual yang bersangkutan atas transaksi yang terjadi sebelumnya. Oke, baik. Di sisi kanan udah saya lampirkan kembali contoh nota kredit perusahaan Global Elektra, Bojongsari, Sawangan, Depok. Di situ bisa dicermati sesuai dengan apa saja yang dimuat di nota kredit tersebut. Ya, untuk yang ketiga ada cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat yang ditunjukkan kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank atau pihak yang memegang cek tersebut. Cek ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah. Nah, di sini ada beberapa hal atau unsur yang harus ada dalam sebuah cek. Di antaranya ada yang pertama, terdapat tulisan cek atau cekwe. Yang kedua, terdapat nama bank penerbit cek. Yang ketiga, ada nomor cek. Yang keempat, terdapat tanggal penulisan cek. Yang kelima, ada perintah untuk membayarkan sejumlah uang. Contoh, bayarlah kepada ... Yang selanjutnya ada jumlah uang baik dalam bentuk angka maupun huruf. Dan yang terakhir, terdapat tanda tangan ataupun cap perusahaan. Baik, cek di sini juga terdapat bermacam-macam jenis. Berikut akan saya sebutkan jenis-jenis cek yang sering beredar. Untuk yang pertama, cek atas nama. Cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek ini merupakan kebalikan dari cek atas nama. Dalam cek ini tidak terdapat nama seseorang atau badan usaha tertentu. Jadi, cek di sini
siapa saja yang membawa cek tersebut dapat mencairkannya. Ya, untuk yang ketiga ada cek silang. Cek ini pada bagian kiri atas terdapat 2 tanda silang, yaitu tanda silang ini berfungsi sebagai tanda perubahan yang semula tunai menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Yang contoh selanjutnya adalah cek mundur. Cek mundur adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Untuk contoh cek yang terakhir adalah cek kosong. Cek kosong adalah cek yang dananya tidak tersedia dalam rekening giro. Baik, dalam sisi kiri udah saya lampirkan contoh dari format cek. Ya, kurang lebih ini sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Beberapa unsur yang udah saya sebutkan bisa dicermati dan bisa dicontoh ketika kalian ingin membuat format cek. Ya, untuk jenis transaksi eksternal yang selanjutnya ada faktur. Faktur atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan invoice memiliki arti bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Terdapat 2 macam faktur, yakni ada faktur penjualan dan faktur pembelian. Dalam pembuatan faktur biasanya dibuat sebanyak 2 rangkap, yaitu asli dan kopi. Untuk faktur yang asli diberikan kepada pembeli dan faktur kopi disimpan oleh penjual. Faktur di sini memiliki beberapa fungsi. Akan saya sebutkan 4 fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai bukti yang sah untuk melakukan pembukuan keuangan. Yang kedua, berfungsi sebagai bukti yang sah untuk tanda terima barang serta faktur untuk pajak. Yang ketiga, berfungsi sebagai dokumen untuk menyimpan informasi mengenai jumlah tagihan. Dan yang keempat, menjaga kepastian hukum bagi penjual dan pelanggan jika faktur lengkap selengkap-lengkapnya. Ya, ada 2 contoh yang saya lampirkan dalam PPT, yaitu ada faktur penjualan di sisi kiri dan faktur pembelian di sisi kanan. Bisa dicermati dan bisa dicontoh ketika kalian mau membuat faktur penjualan maupun faktur pembelian. Baik, untuk yang terakhir tapi bukan akhir ada rekening koran. Rekening koran merupakan suatu bukti semua aktivitas mutasi kas di bank, baik transfer masuk dan keluar, debit atau kredit yang disusun oleh bank untuk kepentingan para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Rekening koran memiliki beberapa fungsi. Akan saya sebutkan 3 fungsi dari rekening koran. Yang pertama ada memberikan informasi. Jadi, rekening koran dapat memberikan informasi mengenai saldo perusahaan yang tersedia dalam bank, baik saldo awal bulan mutasi kredit atau debit, maupun saldo akhir bulan yang dapat ditampilkan secara jelas dalam rekening koran. Fungsi yang kedua, pembuktian hukum rekening koran ini dapat membantu kasus yang berhubungan dengan mutasi dalam rekening koran tersebut. Seperti misalnya ketika belanja online dengan metode pembayaran transfer. Jika tuk online tersebut merasa belum menerima transfer uang dari pembeli, maka pihak pembeli dapat menggunakan rekening koran sebagai tanda buktinya. Fungsi yang ketiga, pencocokan. Transaksi bisnis. Biasanya antara saldo di bank dengan pencatatan yang dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan itu tidak sama. Karena adanya suatu transaksi yang mungkin belum dicatat oleh bagian keuangan perusahaan, yang dengan adanya rekening koran ini dapat digunakan sebagai dasar pencocokan antara saldo yang ada di bank dengan hasil pencatatan bagian keuangan. Baik, di sisi kanan sudah saya lampirkan contoh bentuk rekening koran. Ya, terdapat beberapa transfer m-banking dari pembeli, setoran tunai, dan transfer m-banking lagi.
bisa dicermati dan bisa dicontoh untuk pembuatan rekening koran. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman bisa menerima dan saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau materi saya yang kurang tepat. Teman-teman bisa mencari materi tentang bukti transaksi melalui platform yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.